Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, acara dadakan ya. Sharing tentang Virtuino MQTT. Mungkin teman-teman ada yang sudah pakai Virtuino MQTT. Jadi Virtuino MQTT saya share dulu ya. Jadi Virtuino MQTT yaitu HMI dashboard yang berada di mana? Di Android ya. Nggak tahu kalau di iPhone itu ada apa enggak. Soalnya belum punya iPhone saya. Oke, teman-teman yang sudah punya apa HP Android bisa install Virtual MQTT. Dan kalau misalkan mau nyoba pakai aplikasi MQTT Explorer bisa juga sebagai publisher. Jadi di MQTT itu kan ada publisher dan subscribe ya. Terus di tengah-tengahnya itu broker. Jadi kali ini kita akan mencoba bagaimana membuat HMI dari MQTT, Virtual MQTT ini. Saya ambil contoh, kita sebentar minus dulu ini. Cari kosongan aja ya, new project. New project. Yes. Oke, kosongan ya. Kita bikin kosongan dari awal. Dari awal. Jadi yang pertama kali kita harus bikin brokernya dulu. Yaitu masuk ke menu server setting. Menu server setting, kemudian pilih tanda plus yang di bawah gambar Arduino Uno ini ya, tanda plus ini. Silakan diklik. Kemudian pilih MQTT broker. Nah, setelah itu kasih aja nama servernya, brokernya apa. Ya, terserah. Misalkan servernya pakai broker Simor. Kemudian ID client ID-nya silakan dikosongin pakai auto generate aja. Contohnya broker MQTT saya mungkin kalau teman-teman bisa pakai Mosquito atau Eclipse itu bisa juga. Ini salah contoh IP broker saya lupa ya. Ini saya cek dulu di coding. IP-nya (103). Nih. IP broker. Saja masukkan IP brokernya. Oke. Port standar dari MQTT itu 1883. Username, password kosongin kalau memang nggak di setting di codingnya. Kemudian kita bikin namanya topik. Jadi di MQTT itu kalau kita mengirim suatu parameter atau data itu berupa topik. Ya, topik. Ya, ini contoh saya mengirim data topik tadi tegangan ya. Ini nggak tahu kenapa yang tertampil di sini cuma tegangan aja. Oke, kayaknya ada salah coding ya. Jadi contoh dengan topik Simor KWH IoT garis miring vol. Ketik aja misalkan di sini tegangan. Ini cuma penamaan aja. Terus topiknya sesuai dengan topik yang dikirim dari coding. Contoh tadi codingnya topiknya Simor KWH IoT garis miring vol. Ya, ini adalah topik. Jadi alat yang dari Arduino itu atau di ESP itu dia itu mengirim ke broker dahulu berupa topik ini dan nanti datanya terima dari topik tersebut. Kemudian
Setelah sudah selesai, klik tanda centang. Oke, tanda centang sudah selesai. Silakan centang kembali. Karena ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai juga, IP-nya juga selesai. Icon ID auto generate. Klik tanda centang lagi. Nah, kalau sudah selesai, silakan di enable. Dicentang. Kalau sudah enable, kita kembali lagi ke menu bikin HMI-nya. Jadi di Virtual MQTT ini, jadi saya bukan mengendorse ya, cuma bagaimana membuat dashboard dari Virtual MQTT ini. Jadi banyak sekali untuk tampilannya. Ada level 1, level 2. Perbedaannya level 1, level 2 ini biasanya fitur-fiturnya aja. Jadi kalau level 3 kita bisa bikin value recorder, bikin grafik. Dan juga level 4 itu kita bisa value calibration ya. Kemudian ada dia juga ada fungsi logical gate atau script atau converter. Atau dia ke web view. Yang web view ini saya belum pernah nyoba. Kita ambil contoh tampilan dulu aja. Value display. Value display. Kemudian besarnya kita bisa custom. Misalkan di sini 400. Tingginya mungkin dibuat 100. Kemudian pilih servernya yang sudah kita buat tadi. Broker Seymour tadi ya. Yang kita buat tadi, broker Seymour. Kemudian memori yaitu topik yang kita bikin tadi. Topiknya di menu di variabel. Setelah variabel, kemudian pilih ini yang kita buat tadi. Setelah itu, update-nya itu tiap berapa detik sekali. Silakan diedit, misalkan 1 detik sekali. Kemudian text color, ya ini kita bisa setting mau warna apa. Kita ambil contoh warna kuning. Ya, warna kuning. Kemudian kalau mau kasih satuannya, simbolnya berarti satuannya volt atau cafe. Kemudian multiplier ini apa ya? Belum pernah Pak. Kalau di Semilplus itu 2 angka di belakang koma. Misalkan 2. Ada 2 angka di belakang koma. Kemudian kalau sudah selesai, silakan tanda centang. Nah, muncul seperti ini, dia sudah ada angka belakang koma. Kalau mau bikin teks, berarti tanda plus lagi, klik namanya teks. Tulis ketik aja, tegangan. Hurufnya kapsok, tapi kok yang muncul huruf kecil ya. Tegangan. Size-nya kita bisa sesuaikan. Font-nya juga kita bisa custom. Digital, taruh. Oke. Nah. Kemudian kita geser ke sini. Ini saya menggunakan emulator Memu ya. Kalau teman-teman mau nyoba, bisa download. Kenapa nggak bisa digeser ini? Oke. Bentar. Nah, sudah. Kalau sudah selesai, kita coba jalankan. Kalau ini fitur lock unlock-nya dari editor HMI-nya. Jadi kalau posisi lock, kita klik ini, maka dia tidak bisa diedit. Nah, kondisi seperti ini, dia itu tidak connect ke cloud, ke broker. Kalau mau koneksikan ke cloud atau broker, bisa klik pojok kanan atas ini, kemudian klik connect. Nah, kalau dia warnanya hijau, berarti dia sudah connect. Nah, muncul 234,70 kV. Ya. Kemudian kalau mau tampilan yang lain,
silakan diposisikan kembali ke unlock panel biar kita bisa mengeditnya. Nah, meskipun posisi edit ini kalau posisi masih connect hijau, dia tetap update. Tuh. Ini kita bikin fitur yang lain, misalkan apa namanya? Cox ya, kalau seperti ini ya. Cox, kita edit sininya recursive more dan memorinya kita pilih variabel tegangan. Kemudian simbolnya kita bisa kasih tadi kafe. Desimal angkanya mungkin 2 angka di belakang koma, kita samakan, update tiap berapa detik sekali. Nah, scalingnya kalau misalkan scalingnya itu misalkan angka ribuan, mungkin dijadikan ratusan, main di sini. Nah, kalau sudah, silakan ditentang. Oh ya, value rank-nya kita rubah karena di sini 100, tadi kan nilainya hampir 230 ya, berarti kita ambil 250. Ya. Sini sudah nunjuk. Ya. Nanti oke. Nah, setelah itu bagaimana kita menambahkan apa grafik, yaitu menambahkan pakai fitur namanya multiple chart. Nah, multiple chart ini pertama kita harus bikin value recorder dulu. Value recorder itu sini. Jadi untuk membuat tampilan grafik kita harus bikin value recorder dulu. Jadi data yang terekam itu ditampilkan di grafik. Itu dari apa? Fiturnya mengikuti seperti itu. Ambil contoh di sini tegangan volt itu aja. Savernya dari broker, memorinya ambil dari topik tadi. Storage core-nya diambilnya per berapa detik sekali, misalkan 1 detik. Nah, kemudian penamaannya apa? Di sini di apa? Memori dari HP tersebut nanti namanya apa? Yang mau diambil, misalkan vol. Kemudian setelah itu, ya kita bisa setting berapa, misalkan lebih dari berapa hari dia harus delete. Ambil contoh 1 hari, maka data tersebut akan terhapus otomatis. Itu. Setelah selesai, silakan dicentang. Nah, kemudian, mungkin agar bisa tampilannya kecil, kita bisa ini, misalkan 50 ya, biar kecil. Hanya rekaman aja. 50. Terus langkah selanjutnya yaitu membuat dari multiple chart. Ini widgetnya. Kemudian di chart 1 ini, kan ini ngambilnya dari local file. Kita pilih select, kemudian pilih volt VRC ini yang kita buat tadi. Value limitnya berapa? Kita setting misalkan tadi 250. Desimal 2 angka di belakang koma. Satuannya volt cafe tadi ya, biar agak gede dikit. Setelah itu ini adalah bisa kita rubah warnanya apa yang kita inginkan. Misalkan warnanya kuning. Ya, dan color-nya. Kemudian ketebalan grafiknya itu berapa? Ini tampilan dotnya, titiknya. Setelah itu selesai, centang. Nah, mungkin ini agak besar ya. Kalau misalkan ini kita kecilkan.
White berarti kita pisahkan 300. Ini 300 itu separuhnya. Nah, kita geser. Sebenarnya ini juga bisa ada fitur linknya. Jadi kalau klik ini, dia tuh mau ngeklik select panel ya. Select panel, next panel ini ya. Misalkan mau panel kemana? Misalkan kita bikin panel baru. Berarti bentar. Add panel itu di mana ini lupa saya. Nah, salah. Codify. Lupa saya. Oke, kita jadikan di sini dulu aja ya. Nanti kalau sudah ketemu saya coba kembali. Jadi kalau sudah tadi mau tampilkan di sini sudah. Setelah itu silakan dicentang ini biar tampilan di sini. Kemudian sebenarnya ini sudah belum muncul ya ini ya. Untuk datanya yang tertampil di grafik ini. Sekarang jam 21.16. Berarti dia harusnya muncul di sini. Cuma datanya masih belum muncul. Cat periode kita refresh. Mungkin cat tipenya ya, average. Sebentar, saya agak lupa ini. Kita coba setting kembali. Unlock panel. Tab 1. Dia sudah ambil data dari sini. Kemudian add value. Oh ini, bentar. Ternyata dia value-nya terakhir kan itu. Berarti kita harus ranknya kita rubah dahulu. 250, 200, 150, 150. Ya, sudah. Kita cat 1, Folex. Kita cek. Oh, ini belum di-run-kan. Ini nih. Nah. Store value. Nah, jadi kalau dia belum di-run-kan, kalau nggak salah dia belum bisa merekod. 2118 berarti harusnya dia di titik sini. Nah, kenapa datanya belum muncul? Oke, dari sini teman-teman kalau mau bertanya tentang Virtuino MQTT, silakan. Mungkin terkait itunya. Gimana? Kalau sudah nggak ada, Pak Nanang, ada pertanyaan Pak Nanang terkait Virtuino MQTT?
Oke, dari Kak Iqbal, apakah batas penggunaan seperti batas energi yang berada di Blink? Di Virtual MQT ini nggak ada, kalau versi free-nya, dia ada batasnya, Mas. Di sini itu, sebentar, ya. Itu jadi kalau kita nambahkan, kalau versi free-nya itu ada 4 tampilan, itu free-nya. Dan juga ada batasnya waktu runtime-nya, dia ada batasannya. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi kalau trial itu dia 12 tampilan ya, 12 widget. Kalau level 1, kalau pro dia unlimited. Berbedanya itu terus runtime-nya kalau nggak salah berapa jam gitu. Dia otomatis disconnect, kemudian dia connect kembali. Itu sih Pak Iqbal ya. Jelas Pak Iqbal. Kalau harganya yang versi pro sih nggak sampai 200. Kita berapa ya? 150-an. Kita 150-an. Oke, sama-sama Pak Iqbal. Store only if easily change. Ini mungkin ya. Sebentar saya coba. Oh, bukan. Ini hanya masalah penyimpanan aja. Nggak mau dia. Di average ini nggak ada. Loaded periode. Jam 21. Jadi kita bisa ada fitur gesernya di sini. Bisa periode 2 jam. Nggak berubah. Lain dari setting namanya. Dulu pernah, nah ini tidak ada titiknya di sini. Cuma dia update-nya kita coba sebentar. Nah, ini sebenarnya sudah nyimpen ya. Datanya juga sudah nyimpen di sini. Cuma penampilan di sininya nah ini sudah muncul ya. Cuma rank-nya kita kecilkan. Coba. Mungkin ini ya. Value limitnya sekian. Terus ininya kita coba kecilkan. Mungkin dari 200. 210. 220. 230. 240. Land color-nya kita coba ganti.
Malah dia tampilnya di sini ya. Karena batas itunya di sininya. Batas angka di sininya. Jadi mau jadi 200 sobat. Tapi jamnya yang di sini yang aneh. Dia jam 22, 22.25. Di sini padahal 21.25. Sebenarnya ada fitur juga namanya ekspor ke Excel. Dia ekspor ke Excel itu dia pakai fitur sebentar, saya agak lupa. Excel itu data file viewer, misalnya. Sini. Load chart. Ada kawan hari, cuma saya lupa dia ekspor ke Excel-nya itu ke mana fiturnya. Ya, lupa saya. Jadi di Virtuino MQTT ini teman-teman bisa juga menyimpan project-nya, kemudian bisa di-share. Contohnya share project ya, namanya project MQTT. Kemudian di-save. Nah, file yang project yang kita buat tadi itu kita bisa load kembali. Nah, misalkan nih sudah saya kosongin ini project kosong, kita load kembali. Dia langsung seperti semula seperti ini. Gitu. Jadi kita bisa share ke teman-teman kita bagaimana project yang kita buat tadi. Cuma kalau di sini saya bisa carikan nanti filenya dia nyimpen di mana, karena kan ini aplikasi dari Memu Player ini. Itu sih. Ya, ada pertanyaan lagi terkait Virtuino MQTT? Pak Airul Anam? Pak Airul? Pak Iwirian? Sudah? Tidak ada pertanyaan? Kalau sudah, oh ini ada pertanyaan. Share project-nya Mas di grup. Oke, nanti saya kirim. Saya carikan dulu ya. Cuma kalau di ini, ya coba carikan di C ya. Project. Nanti carikan kalau sudah ketemu saya share di grup atas. Oke, baca Pak Airul. Oke. Oke, sudah ada pertanyaan lagi? Kalau sudah nggak ada, saya akhiri sekedar sharing Virtuino MQTT aja malam ini. Terima kasih yang sudah join. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.